Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarina Ramadan dari Sekolah SMKN 8 Jakarta, kelas 12 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 1. Di sini saya akan menampilkan sebuah video laporan praktik kerja lapangan atau PKL pada periode kedua yang saya laksanakan selama 3 bulan, terhitung dari bulan Juli hingga September 2023. Sebelum saya membahas lebih dalam mengenai laporan PKL atau praktik kerja lapangan yang saya laksanakan, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak DRS Dadan Sabrudin MM selaku Kepala Sekolah SMKN 8 Jakarta, Ibu Aini Fresawinda MPD selaku Kepala Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMKN 8 Jakarta, Bapak DRS Supaat selaku Guru Pembimbing di SMKN 8 Jakarta, Ibu Frianistuti selaku Manajer Akuntansi dan Anggaran SDM dan Teknologi Informasi pada PT KAI Balai-Yasa Manggarai, Bapak Fareza Riviandika selaku Pembimbing di PT KAI Balai-Yasa Manggarai, serta semua Bapak Ibu Guru yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, dan karyawan-karyawati pada PT KAI Balai-Yasa Manggarai yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu juga, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa terima kasih saya selama PKL. Saya mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, dan memberikan dukungan kepada saya selama melaksanakan praktik kerja lapangan PKL yang terhitung selama 3 bulan. Saat memasuki sekolah menengah kejuruan ataupun SMK, murid-murid ataupun siswa-siswi diwajibkan untuk mengikuti pelaksanaan ataupun kegiatan PKL atau praktik kerja lapangan. Nah, biasanya kita akan bertanya-tanya, apa itu PKL? PKL itu ngapain aja sih? Terus berapa lama PKL dan bagaimana penempatannya? Sebenarnya hal tersebut tergantung pada sekolahnya masing-masing. Nah, biasanya saat kita beranjak ke kelas 11 ataupun ingin ke kelas 12, biasanya ada yang namanya pembimbingan PKL atau pembekalan PKL, yang dimana hal tersebut mengenai bagaimana caranya agar kita melaksanakan PKL dengan benar dan sesuai dengan kode etik profesi kita, ataupun sesuai dengan bagaimana sopan santun dan lain-lainnya. Biasanya hal tersebut dilakukan atau diadakan sebelum kita melaksanakan PKL. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat definisi PKL menurut saya. Jadi, PKL itu merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh siswa-siswi SMK. PKL juga disebut sebagai kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di dunia usaha, dunia industri, ataupun lapangan pekerjaan lainnya, yang berfungsi sebagai penerapan, pemantapan, dan peningkatan kompetensi. Peserta diwajibkan untuk merasakan PKL sesungguhnya, mengenal dunia kerja, dunia industri, serta teori yang sudah dipelajari di sekolah biasanya akan diterapkan secara langsung ataupun dipraktikkan secara langsung di dunia kerja tersebut. Contohnya seperti K3 atau kesehatan keselamatan dalam bekerja, keprofesionalan dalam bekerja, dan lainnya. Maka dari itu, sangat penting untuk kita untuk memanfaatkan waktu sesebaik mungkin saat kita berkesempatan dalam melaksanakan PKL. Karena dengan PKL kita dapat memperbanyak skill, memperluas skill tentunya. Terus menambah pengalaman yang tidak bisa kita dapat di sekolah, namun dapat kita rasakan di tempat PKL, pengalaman baru. Terus juga kita bisa merasakan dunia kerja sesungguhnya. PT Kereta Api Indonesia Balai-Yasa Manggarai merupakan perusahaan yang berfokus pada perawatan besar sarana perkeretaapian atau biasa yang disebut dengan bengkel kereta api. Balai-Yasa Manggarai melakukan perawatan kereta apian baik secara periodik maupun rutin. Terkait kerusakan ringan, perawatan periodik yang biasanya cukup sulit dan kompleks, diantaranya perawatan lokomotif, perawatan kereta penumpang, perawatan gerbong, dan perawatan fasilitas-fasilitas lainnya. Dulu Balai-Yasa dibangun oleh Scott Royden tahun 1920 dengan nama Hook World Trade Center Manggarai. Di sini semua kereta eksekutif dan KRL dirawat mengalami pemeliharaan akhir kereta api, perawatan akhir SPA, PA bogi, perbaikan akhir lengkap PAL, dan perbaikan PB. Pada Balai
60-150 juta untuk sekali perawatan. Selama saya PKL 3 bulan di PT KAI Balai Desa Manggarai pada periode kedua, berikut ini merupakan kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan ataupun sudah saya laksanakan selama PKL. Berikut ini merupakan cuplikan kegiatan sehari-hari saya selama PKL.
PT KAI Balai Manggarai. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan semua pihak yang telah menyempatkan waktu untuk menonton video PKL saya hingga selesai. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan maaf apabila ada salah kata ataupun kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.